Perkembangan arsitektur Nusantara telah melewati masa yang panjang. Setiap era melahirkan gaya arsitektur dengan membawa ciri khas dan keunikan sesuai pada zamannya. Di antaranya adalah arsitektur Nusantara era vernakular. Pada era ini, arsitek Nusantara sangat menonjolkan kearifan lokal. Setiap daerah di Indonesia memiliki arsitek khas melalui penggabungan adat istiadat, tradisi, budaya, dan seni yang berbeda. Arsitek Nusantara vernakular ini dapat dilihat pada desain beberapa rumah adat, seperti rumah khas Sumatera Utara, rumah suku Dayak di Kalimantan, rumah joglo khas suku Jawa, rumah khas suku Sasak di Lombok, hingga rumah Honai khas Papua. Arsitek Nusantara era Hindu-Buddha. Masuknya ajaran Hindu dan Buddha juga memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan arsitektur Nusantara. Di era tersebut terdapat banyak sekali bangunan candi dan pura yang memanfaatkan material batu alam serta dihiasi dengan relief yang sangat khas. Saat ini, kita dapat melihat peninggalan arsitektur Nusantara era Hindu dan Buddha pada sejumlah bangunan bersejarah seperti Candi Prambanan di Yogyakarta, Candi Mendut dan Candi Borobudur di Magelang, serta pura-pura di Bali. Arsitektur Nusantara era Islam. Begitu pula dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Pada awalnya, ciri khas arsitektur Nusantara era kerajaan Islam belum banyak mengalami perkembangan, sehingga terdapat banyak desain masjid kuno yang masih mengadopsi arsitektur khas Hindu-Buddha. Namun, banyaknya musafir dari Timur Tengah yang menyebarkan ajaran Islam membawa pengaruh dan perkembangan arsitektur sehingga mulai mengadopsi elemen dekorasi dan ornamen khas Timur Tengah. Arsitektur Nusantara era kolonial. Babak baru sejarah arsitektur Nusantara kembali dimulai saat masuknya bangsa Portugis dan Belanda ke Indonesia. Masa kejayaan Hindia Belanda yang mencapai lebih dari 350 tahun sehingga mempengaruhi arsitektur Nusantara yang sangat menonjolkan gaya arsitektur Eropa. Sementara itu, bekas peninggalan arsitektur Nusantara di era kolonial bisa kita lihat megahnya Gedung Sate dan Gedung Merdeka di Bandung, kawasan Kota Lama di Semarang, serta berbagai bangunan yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Arsitektur Nusantara era kemerdekaan. Saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, pembangunan infrastruktur mulai dilakukan secara masif. Saat itu, pemerintah Indonesia membongkar bangunan lama dan mendirikan bangunan baru dengan mengutamakan fungsi, kenyamanan, kesederhanaan, serta kesesuaian dengan iklim di Indonesia. Di era tersebut, banyak bangunan tinggi yang mengadopsi gaya desain modern, seperti yang bisa kita lihat pada Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, dan bangunan-bangunan lain di kota-kota besar di Indonesia. Arsitektur Nusantara era modern dan kontemporer. Pada masa kini, gaya arsitektur Nusantara mulai dipengaruhi oleh gaya arsitektur global dengan mengadopsi bangunan bergaya modern dan arsitektur kontemporer. Gaya arsitektur ini sangat fleksibel mengikuti tren dan para arsitek terus bereksplorasi dalam berbagai gaya yang mengutamakan kesederhanaan, fungsi, dan estetika. Setelah melewati sejarah yang panjang, kita berharap kekayaan dan keragaman wajah arsitektur Nusantara harus terus dipelihara dan dijaga agar sampai anak cucu kita dapat menikmati dan memanfaatkannya dengan cara yang positif.